Pantas punya kantor di 23 wilayah, sumber dana Khilafatul Muslimin berasal dari 8 negara kaya. Ini kan jelas mereka sudah membuat sebuah pemerintahan baru, punya struktur pemerintahan baru dengan konsep khalifahnya atau Amirul Mukmininnya, ini kan Abdul Qadir Hasan Baroja yang juga merupakan mantan narapidana bom Borobudur. Jadi ini sebenarnya sudah mengarah kepada gerakan makar, mendirikan negara dalam negara, dan seharusnya memang sudah lama ditindak. Namun ini walaupun telat tapi tidak apa-apa, ini menjadi langkah yang bagus pemerintah karena ini sudah menyebar seperti virus di masyarakat. Kasihan sekali kan, baru saja ya minggu lalu mereka ini konvoi di jalanan sambil teriak tegakkan khilafah, tegakkan khilafah. Lah kok sekarang pimpinannya malah ditangkap oleh pihak kepolisian coba. Jadi ya, dari semua penjelasan saya tadi sudah jelas bahwa orang-orang seperti Abdul Qadir Hasan Baraja ini memang harus ditangkap. Mengapa harus ditangkap? Ya karena gerakannya ini sudah sangat mengancam negara kita. Ya memang sih mereka ini tidak bersenjata, tapi ya senjata yang paling mematikan itu bukanlah senapan api, melainkan akal dan pikiran manusia itu sendiri. Menurut saya ini makar. Bodoh amat, ini makar, karena makar yang saya pahami adalah perbuatan dan usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah dan memasarkan sistem pemerintahan yang jauh berbeda dengan yang telah disepakati oleh pendiri bangsa kita adalah usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah, dan itu makar. Dan ancaman hukuman bagi pelaku makar adalah mampus. Bini lu boleh banyakin, tapi ideologi dan sistem negara nggak boleh nambah, apalagi main ganti aja. Pemimpin tertinggi organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, sudah ditangkap oleh aparat kepolisian. Khilafatul Muslimin disebut punya kantor di 23 wilayah di Indonesia, ternyata sumber dananya berasal dari 8 negara kaya ini. Abdul Qadir Baraja yang ditangkap di markas besar Khilafatul Muslimin Bandar Lampung pada Selasa 7 Juni kemarin pagi, dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya terkait penyebaran berita bohong, makar, dan juga pelanggaran undang-undang ormas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara soal penangkapan pemimpin tertinggi kelompok Khilafatul Muslimin di Indonesia. Dia berkomitmen akan mengusut tuntas kelompok Khilafatul Muslimin. Listio menilai bahwa organisasi yang dianggap menyebarkan ajaran bertentangan dengan Pancasila seperti Khilafatul Muslimin tidak boleh berkembang di Indonesia. Pengembangan terus kita lakukan. Kita nggak pengen hal-hal seperti ini berkembang, kata Sigit seusai melakukan pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta pada Rabu 8 Juni kemarin. Lebih lanjut, Sigit menyampaikan bahwa saat ini Polri tengah berproses mengusut tuntas kelompok Khilafatul Muslimin, namun dia masih enggan untuk membeberkan secara rinci. Sementara pengacara Habib Rizik yaitu Aziz Yanuar buka suara terkait penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja di Lampung. Pengacara Habib Rizik ini malah menyesalkan sikap pihak kepolisian yang kerap membenturkan dugaan kelompok yang bertentangan dengan Pancasila dengan Islam. Hal itu menurut pengacara Habib Rizik ini bisa dilihat dari penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir, di mana menurut Aziz pihak kepolisian diduga menjadikan Islam sebagai objek. Namun yang jelas dan kami sayangkan adalah lagi-lagi objeknya adalah ajaran Islam, kata Aziz. Menurut Aziz, dia memang tidak terlalu paham dengan organisasi kelompok Khilafatul Muslimin tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan penangkapan Abdul Qadir Baraja tidak hanya terkait konvoi anggota Khilafatul Muslimin yang terjadi di Cawang, Jakarta Timur pada Minggu 29 Mei. Zulpan menyebut ormas itu ingin mengganti Pancasila dengan sistem khilafah. Khilafatul Muslimin berniat untuk mengganti Pancasila dengan khilafah seusai pandangan ideologis yang dianut seluruh anggota dan pengurus Khilafatul Muslimin. Kelompok ini menawarkan khilafah sebagai pengganti Pancasila. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kata Zulpan. Zulpan menuturkan Polda Metro Jaya dalam menangani kasus ini tidak hanya berfokus pada viralnya aksi konvoi khilafah pada beberapa waktu lalu. Lebih dari itu, berdasarkan profiling penyidik, ormas tersebut punya tujuan untuk mengganti dasar negara. Semuanya itu bagian yang tidak terpisahkan, sebagaimana yang tercantum dalam website mereka. Jadi dalam hal ini kami Polda Metro tidak hanya menyidik konvoi semata, tapi tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, sebut Zulpan. Polisi juga menyelidiki Khilafatul Muslimin terkait penyebaran berita bohong dan undang-undang ormas.
Polisi menyebut Khilafatul Muslimin punya buletin sendiri untuk menyebarkan khilafah. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan sejumlah hoaks yang disampaikan Abdul Qadir. Deretan hoaks itu mulai dari Pancasila tidak bakal bertahan lama sebagai ideologi negara hingga penggunaan senjata dalam berdemokrasi. Sebagai contoh, di salah satu videonya menyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang 45 itu tidak akan bisa bertahan lama. Demokrasi bisa dilaksanakan apabila dengan senjata. Kiai di zaman demokrasi banyak yang bohong, kata Hengki di Polda Metro Jaya. Kemudian Islam tidak ada toleransi. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Ini jangan sampai salah paham. Kami tidak fokus terhadap konvoynya. Ada sesuatu yang lebih besar dari ormas ini, ucap Hengki. Hengki pun mengatakan ormas Khilafatul Muslimin dinilai telah melanggar aturan bernegara. Pasalnya, ormas itu aktif menyebarkan ajakan untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Kita akan menangani kasus ini terkait dengan dugaan tindak pidana ormas yang menganut, mengembangkan, menyebarkan paham dan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, ujar Hengki. Polisi menyebut Abdul sempat mengaku bahwa dirinya pro NKRI dan Pancasila. Kemudian apa yang disampaikan pemimpin tertinggi atau pemimpin wilayah di media bahwa selama ini dia mendukung Pancasila NKRI. Dalam faktanya hasil penyelidikan kami dan penyidikan kami justru ini kontradiktif, justru bertentangan dengan Pancasila, kata Kombes Hengki Haryadi. Selain itu, Hengki menyebut Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kemenkumham, namun Khilafatul Muslimin punya yayasan. Berdasarkan penyelidikan sementara, polisi telah menemukan adanya aliran dana operasional yang cukup besar dari ormas tersebut. Dana ini diduga digunakan untuk kelancaran operasional Khilafatul Muslimin yang diketahui punya banyak cabang di Sumatera dan Jawa. Uang operasionalnya cukup besar, ini pertanyaan besar yang harus kita jawab, jadi proses penyelidikannya lebih lanjut, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hengki Haryadi. Hengki juga menjelaskan, hingga kini proses penyelidikan ormas Khilafatul Muslimin masih dilakukan. Selain itu, fokus penyidikan tidak akan berhenti pada penangkapan Abdul Qadir Baraja. Aliran sumber dana dan penggunaannya juga bakal diusut oleh penyidik. Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Khilafatul Muslim ini banyak sekali. Jadi penangkapan hari ini adalah titik awal daripada membongkar organisasi tersebut. Ada kita analisis loh dari buletin yang sampai sekarang sudah 80 edisi, setiap bulan itu muncul, ada percetakannya, ada dari selebarannya, kata Hengki. Hengki pun menuturkan organisasi Khilafatul Muslimin cukuplah besar. Disebutkan kantor cabangnya tersebar di Indonesia. Ini organisasinya cukup besar. Ada 23 kantor wilayah, ada 3 daulah, ada Sumatera, kemudian di Jawa termasuk di timur. Artinya ini nggak bisa dianggap simpel. Ini merupakan awal pintu masuknya dari pimpinan tertinggi dan juga pendiri daripada ormas ini. Lanjut Hengki. Dan memang pantas saja bisa punya kantor mentereng di 23 wilayah yang tersebar di Indonesia. Ternyata sumber dana Khilafatul Muslimin dari 8 negara kaya ini. Anggotanya juga kerap memamerkan aksi mereka di jalanan. Nah, pengamat terorisme Al-Haidar pernah membuat karya tulis yang disusun berdasarkan wawancara dengan Abdul Qadir Baraja pada tahun 2009 lalu.